Halo viewers, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku kemarin sempat baca komen-komen dan masih menemukan beberapa hal yang cukup signifikan untuk membuat kalian gak lulus di UTBK. Yaitu ketika kalian merasa lelah untuk belajar atau kalian udah gak punya semangat untuk belajar. Padahal di awal-awal bulan Juli atau Agustus mungkin semangat kalian lagi membara-membaranya. Terus apakah yang harus dilakukan jika ini terjadi? Sebenarnya menurut aku sendiri, merasa lelah saat belajar itu adalah hal yang wajar. Lagi pandemi seperti ini, proses belajar mengajar pun jadi terhambat. Yang tadinya kita kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung sama guru atau misalnya tutor di bimbel atau dimanapun itu, tapi sekarang harus melalui kontak media sosial. Dulu waktu zaman aku seusia kalian, waktu SMA, ada beberapa hal yang aku lakukan ketika aku lagi ngerasa lelah banget untuk belajar. Ketika aku lagi ngerasa aku udah mau nyerah, aku udah bilang sama diri aku sendiri kayak aku gak pantas nih kayaknya untuk bisa masuk di PTN yang aku inginkan. Atau kayaknya mimpi aku ketinggian deh, aku dari SMA biasa, aku gak sepintar orang-orang. Masih mungkin gak sih aku bisa masuk ke PTN atau jurusan yang aku inginkan. Apalagi waktu itu aku pengennya pindah jurusan, lintas jurusan dari IPA ke IPS. Aku jadi kayak semakin minder dan aku jadi semakin gak percaya diri dengan diri aku sendiri. Kayaknya gue telat deh belajar sekarang. Sekarang udah Januari, gue belum nyicil IPS sama sekali. Gimana caranya gue bisa lulus kalau kayak gini caranya? Jadi ada keraguan-keraguan dari dalam diri gue sendiri yang ngebuat gue jadi gak yakin untuk bisa milih atau menetapkan hati pengen jurusan yang gue inginkan. Dan sempat pernah ada masa-masa bingung, gue gak tahu harus kemana, gue gak tahu harus ngapain. Gue stuck di tempat, gue ngerasa kayak gak ada progres materi sama sekali. Dan gue ngerasa semakin cemas, semakin punya beban karena ternyata waktu itu waktunya untuk SBMPTN tuh udah semakin dekat. Tapi dari situ gue mulai berpikir, gue mulai sadar, oh gue punya masalah. Gue gak belajar, gue belum nyicil materi. Dan gue masih aja tuh mengabaikan masalah gue masih main, gue masih ngelakuin hal-hal yang gue senang. Tapi ketika gue melakukan kegiatan-kegiatan senang tersebut, waktu masalah ini masih muncul, gue selalu berpikir, aduh gue lagi senang-senang tapi gue belum belajar, nanti nasib gue tahun depan gimana ya? Nasib gue tahun ini gue bisa lulus atau enggak ya? Dan yang gue sadari adalah semakin gue menjauh dari masalah yang ada, semakin gue mengabaikan masalah gue untuk gak belajar, untuk ngerasa lelah dan gak mau belajar karena gue ngerasa kayak gue udah sulit banget untuk bisa masuk di PTN yang gue inginkan. Masalah itu selalu ada di belakang gue sih teman-teman. Gue yang kayak ngerasa waktu gue lagi happy-happy nih, kadang-kadang tuh terlintas atau terbesit perasaan sedihnya, perasaan takutnya ketika gue harus mengakui kalau memang gue gak akan keterima di tahun ini. Kayak adalah bayangan-bayangan, aduh kalau gak keterima gimana ya, respon dari orang sekitar seperti apa, dan itu selalu menghantui gue selama gue mengabaikan masalah gue tersebut. Dan yang gue pelajari ketika sosial kalian, sebenarnya gue ngerasa kayak masalah itu sebenarnya gak ada yang besar. Gue yang selalu untuk membesarkan masalah tersebut. Dan kalau kita ngerasa masalah itu besar, gue selalu bilang sama diri gue sendiri, coba sederhanakan masalah itu. Dan kalau udah disederhanakan, udah menjadi sederhana, coba selesaikan dengan baik. Dan ketika gue ngerasa lelah belajar, gue ngerasa gak punya semangat, ada hal-hal yang gue inget yang pernah gue alamin dulu dan pengen gue buktikan untuk bisa berhasil di tahun ini, untuk bisa masuk ke PTN atau jurusan yang gue inginkan. Pertama adalah membuktikan kepada mereka yang selalu meremehkan kalian. Kayaknya lo gak bisa deh masuk ke PTN atau jurusan yang lo inginkan. Kayak lo kalau linjur telat deh. Udah sih kenapa gak di IPA aja, sayang lo udah punya pengetahuan yang IPA dan lo lumayan, kenapa lo harus pindah ke jurusan IPS? Atau misalnya kenapa lo harus masuk IPA kalau pada akhirnya lo ngambil IPS? Dan masih ada hal-hal yang menurut gue cukup merendahkan dan waktu itu cukup ngebuat gue down sih, karena sebenarnya ternyata kata-kata seperti itu benar-benar menyakitkan ketika lo lagi di fase dimana lo lagi galau dan lo lagi stuck dan lo lagi meragukan diri lo sendiri, ditambah pernyataan-pernyataan dari luar yang tambah menjatuhkan lo. Dengan lo berhasil untuk bisa membuktikan, dengan lo berhasil masuk ke PTN yang lo inginkan, lo bisa membuat mereka jadi percaya sama lo bisa ngebuat mereka jadi kagum sama lo karena lo berhasil membuktikan itu. Kedua, ketika gue ngerasa lelah belajar,
gue selalu bayangin kapan lagi ya gue bisa banggain orang-orang di sekitar gue. Gue ngerasa gak ada pencapaian sama sekali. Di SMA gue juga ngerasa kayak biasa aja, dan kita gak akan pernah tahu kapan terakhir kali kita bisa ketemu sama orang-orang di sekitar kita. Kalau memang ini adalah waktu terbaik untuk bisa membanggakan mereka, kenapa ya gue gak coba membanggakannya? Siapa sih orang tua yang gak bahagia ngeliat anaknya bahagia? Pasti orang tua kalian juga bangga banget sama kalian kalau kalian bisa menggapai hal itu. 3, gue selalu berpikir lagi, gue selalu flashback lagi tentang kekecewaan yang pernah gue rasakan. Gue pernah gagal untuk masuk SMA favorit, gue tahu rasa sedihnya, gue tahu rasa kegagalannya, rasa kekecewaannya, dan gue selalu bilang waktu itu gue gak mau rasa kecewa itu muncul lagi. Pun kalau muncul, gue pengen karena gue sudah berusaha semaksimal itu. Kesenangan jangka panjang itu ternyata lebih berharga dibandingkan kesenangan jangka pendek. Jadi waktu gue lagi melarikan diri dari masalah yang tadi, gue mungkin lagi jalan sama temen gue, atau main game kesukaan gue, atau nonton film kesukaan gue selalu bilang, gue selalu ingat, tiba-tiba suka terbesit bahwa oh gue seneng nih, gue seneng main, gue seneng jalan, gue seneng nonton film yang gue suka. Tapi jangan-jangan kesenangannya itu gak akan lebih besar ketika lo benar-benar keterima di PTN yang lo inginkan. Dan itu benar-benar kerasa teman-teman, ketika lo berhasil buka pengumuman, lo dinyatakan selamat, dan keluarga lo bangga sama lo, keluarga lo nangis ngelihat pengumuman itu rasa bangganya, rasa senangnya itu berkali-kali lebih besar dibandingkan kesenangan ketika gue nonton, kesenangan ketika gue jalan sama temen. Jadi kesenangannya itu sangat berbeda ketika lo sudah berhasil pada jangka panjang tersebut dibandingkan kesenangan jangka pendek yang bisa lo lakukan ketika lo sudah berhasil masuk ke PTN yang lo inginkan juga. Oh itu gue juga pernah ngerasa punya tuntutan di mana orang sekitar lo untuk bisa memotivasi adik-adik lo. Kalau misalnya lo berhasil masuk PTN, adik-adik lo mungkin akan termotivasi dengan apa yang sudah lo lakukan juga. Sehingga adik-adik lo juga akan berusaha lebih keras untuk bisa menggapai impian mereka. Atau misalnya kalau lo sebagai adik gitu, lo ngerasa kayak mungkin kakak lo kuliah di PTS dan biayanya juga lumayan besar, lo mungkin juga punya rasa atau juga punya, nah lo pengen untuk meringankan beban orang tua lo juga, biar biayanya gak sebesar itu. Kalau mau lelah belajar, kalau mau nyerah belajar, udah bilang kalau lo gak bisa dapet tujuan yang lo inginkan, gue pasti selalu flashback ke belakang. Gak apa-apa capek, gak apa-apa sedih, gak apa-apa lo kayak ngerasa lo udah belajar tapi materinya gak nyangkut. Tapi yang paling penting adalah lo jangan pernah menyerah untuk bisa menggapai impian dan cita-cita lo. Kenapa? Karena ketika lo udah nyerah, ketika lo sudah tidak memutuskan untuk belajar dan pasrah dengan keadaan, disitulah lo bakal menerima kenyataan bahwa ya lo gak bisa untuk lulus dan gak bisa untuk masuk di PTN yang lo inginkan. Tapi aku harap dengan video ini kalian bisa lebih semangat untuk tidak lelah belajar ya. Oke, kalau udah aku mau bilang thank you banget yang udah nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya. See you next time guys. Bye.